Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini sebelumnya, mohon maaf juga ini videonya karena saya punyanya yang free 10 menit. Jadi nanti tidak hanya satu video saja ya, nanti beberapa maksud saya beberapa video yang bisa Anda lihat nanti saya uploadkan di YouTube. Oke. Nah, tadi sampai yang komunikasi tadi ya. Jadi kita memang tidak bisa memungkiri bahwa kita tadi sebagai makhluk yang sosial mempunyai sifat ketergantungan. Nah, hal ini yang menjadikan kita itu nanti uh, akan menjadikan suatu hal yang saya membutuhkan gitu ya. Kadang membutuhkan orang lain. Nah, ada juga sifat-sifat yang gini. Andai kita berkumpul dengan orang, tapi kita menginginkan suatu hal yang mungkin agak berbeda dengan orang lain, menunjukkan bahwa saya itu punya apa sih, potensi apa gitu ya. Nah, hal tersebut itu harus dilakukan secara istilahnya dengan yang baik, yang istilahnya kalau kita buat ya persaingannya sehat. Loh, kok bisa ya komunikasi dengan adanya hal tersebut? Bisa, mama ada teman gitu ya, teman itu pintar gitu kan, dia itu pintar, dapatnya IP-nya bagus. Saya itu ingin mungkin pernah saya jelaskan, saya itu ingin mendapatkan nilai baik gitu ya. Nah, itu caranya bagaimana? Tentu kan Anda bertanya. Bertanya itu kan bentuk dari komunikasi ya kan. Jadi tidak diam saja mengamati, bertanya sambil mengamati. Nah, kalau kita tadi ya kemarin ya untuk mengobservasi nanti produk apa yang akan Anda buat gitu ya, Anda tampilkan dalam lomba. Nah, komunikasi ini juga penting. Anda nanti bertanya. Nah, adanya komunikasi ini nanti bahwa kita mendapatkan suatu hal yang sama ini ternyata belum kita dapatkan secara pengamatan kita karena kita banyak bertanya, jadi kan kadang orang itu kalau banyak bertanya ada dampak positifnya juga gitu ya bagi orang lain, dan ada juga dampak negatif kalau memang orang lain itu kondisinya tidak menerima Anda gitu kan. Nah, itu dalam komunikasi itu juga kita bisa harus memahami hal-hal tertentu, apalagi kalau komunikasi kita dalam bentuk formal kayak kita ingin menanyakan gitu kan dalam suatu produk usaha, kita kan tidak harus tanya terus, pastikan kita sampaikan tujuan kita gitu kan. Nah, hal itu kan yang nanti menjadikan suatu komunikasi itu menjadi suatu hal yang mendukung adanya suatu prestasi Anda gitu kan. Tadi kayak contohnya balik lagi ya, teman saya itu kok pintar ya, saya ingin mendapatkan nilai baik, caranya gimana sih gitu ya. Ya caranya belajar, ya tanyanya juga punya teknik gitu ya, walaupun dia teman kita, tapi kan kadang ada suatu hal yang bisa istilahnya disampaikan atau dijelaskan, bisa yang tidak dijelaskan oleh teman kita kan. Kita juga ada hal yang privasi gitu ya, hal yang tidak perlu disampaikan, ada hal yang perlu. Nah, kemudian dari prestasi ini nanti akan adanya afiliasi. Afiliasi itu Anda punya prestasi, terus kemudian sesama prestasi biasanya itu membentuk suatu suatu ada gitu ya, atau afiliasi. Kalau Anda nanti Anda membuat suatu gitu ya, suatu prestasi, nanti kan ditanyakan, nah, Anda asalnya dari mana? Asal itu dalam bentuk wadah organisasinya, afiliasinya yang menampung dari orang-orang berprestasi tersebut gitu kan. Nah, itu yang perlu kita lihat bahwa oh, afiliasi Anda itu apa? Umpama Anda mahasiswa punya prestasi di bidang akademik gitu ya, nanti dan juara dalam lomba gitu kan, nanti Anda terbentuk afiliasinya, Anda itu dimunculkan dari mana sih? Oh, ternyata dari prodi rekam medis ya, Fakultas Kesehatan Udinus. Nah, kemudian dari situ kalau kita sudah dikenal gitu ya, kita terus punya banyak teman, itu kan satu hal yang untuk komunikasi juga menurut McLehan. Jadi kita prestasi tadi ternyata terkenal gitu ya karena sering menjabat mengikuti lomba, mendapatkan juara gitu kan, sering mungkin ada yang ingin merekrut Anda gitu kan, terus dalam satu organisasinya. Kemudian dalam hal itu nanti kalau Anda punya teman, beberapa rekan gitu kan, nanti akan membentuk suatu. Nah, kalau yang kita lihat itu apa, contohnya suatu partai saat ini karena kita masih musimnya pilkada itu ya. Mau pilkada itu kan dari hal bentuk komunikasi juga gitu kan. Kadang kita lihat kalau dulu sebelum pandemi itu
ada untuk yang namanya untuk melakukan menggalang massa gitu ya, menggalang massa untuk mengetahui Anda, cara Anda agar masyarakat tahu Anda akan menjadi atau akan menyalonkan menjadi apa gitu kan, harus ada komunikasi. Nah, kalau saat pandemi ini komunikasi seorang bakal calon gitu kan, itu adanya ya kayak membuat kayak di media massa gitu kan, atau video atau ikut dalam kegiatannya nanti di-share kan di media sosial. Nah itu ya, itu bentuk dari lebih lanjut dari komunikasi gitu ya. Nah, apalagi seorang pemimpin dulunya gitu kan, kita tidak bisa bekerja sendiri, dia juga memerlukan bawahannya, contohnya presiden gitu ya. Presiden kan juga dia tidak bisa dalam arti memimpin, presiden terpilih kan karena memang ada yang memilih lah, memilih itu kan dengan adanya komunikasi bahwa saya ingin menjadi presiden, nantinya ingin melakukan apa gitu ya. Kemarin yang istilahnya debat presiden kan dia menyampaikan visi misinya kalau nanti terpilih jadi presiden itu apa. Nah, dalam bentuk komunikasi ya kepada masyarakat, itu nanti masyarakat bisa memahami, oh ini ya nanti calon presiden saya gitu kan, atau ini ya calon kepala daerah yang nanti akan menjadi pimpinan saya gitu ya, pemimpin ya, kalau pimpinan beda pemimpin saya. Nah, kalau kita tidak pandai mengkomunikasikan gitu ya, bahkan nanti eh, masyarakat juga tidak simpatik ya, tidak menarik gitu. Anda tidak bisa menarik perhatian masyarakat untuk memilih Anda. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana caranya untuk berkomunikasi, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat berkomunikasi tadi, pasti kita mempunyai maksud tujuan, ya. Tidak mungkin nanti kita berkomunikasi itu tidak tahu apa-apa, gitu ya. Pastilah masa tujuan, walaupun kita sampaikan secara lisan, secara verbal gitu ya, dan ada yang mendengarkan gitu ya. Terus ada yang mendengarkan, ada yang menerima. Seperti saya ini berkomunikasi walaupun sendiri dalam video, pasti kan ada tujuannya, yaitu menyampaikan materi kepada Anda sebagai mahasiswa gitu kan. Nah, mahasiswa apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu mendengarkan dari penjelasan saya gitu ya. Dan nanti setelah saya menyampaikan ya materi, Anda mendengarkan, kemudian ada umpan balik apa, ada feedback apa dari hasil komunikasi kita gitu ya. Biasanya nanti saya minta ada yang bertanya atau tidak gitu ya, karena ini secara tidak langsung komunikasinya, berarti nanti kalau Anda belum paham bisa menyampaikan lewat media sosial yang kita miliki gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya ini? Nanti kita agar mempunyai motivasi setinggi-tingginya dalam diri kita. Nah, eh, kita lihat bahwa dalam tuntutan kemampuan komunikasi ini ya, contohnya orang yang pandai berkomunikasi itu kadang kan apa kelebihannya, yaitu memiliki banyak teman. Kadang kalau kita pintar komunikasi, ya komunikasi dalam artian tidak ngomong sembarangan ya, dibekali dengan adanya ilmu, terus dibekali kemampuan kita seperti menawarkan diri itu nanti kalau kita ini aja lah mudahnya kalau wawancara gitu kan, karena kan di wawancara itu sebetulnya kan ingin melihat ya bagaimana Anda berkomunikasi, istilahnya kalau orang Bedaka itu menawarkan diri Anda kepada ya calon nanti instansi atau perusahaan yang ingin Anda ya bekerja di situ gitu kan. Nah, dari di situ kan adanya kemampuan kita, bagaimana kita bisa menonjolkan diri kita agar bisa ya di istilahnya orang menarik gitu ya, menarik kita menarik pada mereka gitu, menarik perhatian mereka sehingga oh ini benar ya. Terus dalam komunikasi itu kadang juga kita ada beberapa tujuan ya, komunikasi untuk menawarkan bahwa diri kita itu mempunyai kemampuan gitu ya. Terus ada komunikasi untuk menarik perhatian orang agar bisa berikan data pada kita, Mama Anda mempunyai usulan ya atau presentasi suatu produk, itu juga bisa loh. Kalau Anda presentasi produk, saya tidak punya model nih, tapi saya punya model tadi ya, model produk yang akan saya buat gitu ya, kemudian nanti saya pinta